dibikinnya Kiai Kanjeng itu kapitalis. Loh Mbak, Kiai Kanjeng itu Mbak, jangankan di sini. Kalau hatinya beres, konteksnya, temanya itu rohania, itu mereka enteng. Mau kemana aja udah. Jadi nggak ada honor, nggak ada masalah semalam muntas. Dan itu soal makanan, makanan klanding, dolpit. Ono panganan dolpit itu satu, kontrol kecepit. Tadi malam itu saya baru tahu tadi malam. Nek ruktul seru aku. Turut bentul. Tadi malam, teman sekalian, saya ingin ceritakan, saya ingin ceritakan. Kalau menurut Toto, yang terjadi di Indonesia itu adalah sesat fikir. Jadi jauh daripada ngeyel tadi. Kita ini ngeyel belum mampu, wong. Pikiran kita tersesat ya. Yang digelisahkan Sabaran tadi kan saking pandainya orang maka tidak habis-habis berargumentasi, dikasih pagar oleh agama untuk hal tertentu yang jumlahnya 3,5% sering saya bilang itu. Pokoknya gini baik, tidak boleh titik, tidak usah berargumentasi, berzina tidak boleh titik, tidak pakai alasan, mencuri tidak boleh titik, kan begitu. Itu tidak usah berargumentasi, tidak usah ngeyel-ngeyel lagi ya. Nah, soal makanan tadi malam itu, saya ingin tunjuk, dia menjadi contoh soal dari sesat berpikirnya orang se-Indonesia. Dia pikir cuma festival makanan. Kepala Taman Budaya mengeluh pada saya itu undang semua, Sri Sultan saya undang, DPR saya undang, wali kota saya undang, tidak satu pun pejabat itu yang datang. Saya bilang jangan marah karena mereka memang sesat fikir. Mereka pikir ini masalah remeh, cuma kelanting, turuk bentul, kontrol kambing. Saya bilang ada kaitannya enggak antara kelanting, telepon sama MUI? Ada kaitannya enggak? Sangat mudah menemukan kaitannya. Lah ketua MUI mbadok apa? Makan apa dia? Dia terkait langsung dengan setiap manusia kok makanan ini. Ya kalau puisi tidak terkait dengan semua orang. Tapi kalau makanan itu terkait langsung dengan presiden, langsung terkait dengan Sri Sultan langsung. Apa kalau Sri Sultan itu makannya bunga apa gitu? Ya enggak dong. Itu terkait langsung. Jadi dari sudut itu saja ada diskoneksi. Apa tadi namanya Bram? Diskoneksi tadi. Jadi saya kasih semalam gini. Jadi di akhir-akhir secara gini, Anda lihat, ini Taman Budaya, itu posisinya gini. Ada Benteng Fredebel, belakangnya ada Taman Pintar, Taman Budaya. Ini saya belokkan sedikit, ini semua karyanya Wali Kota Jogja. Jadi membuat formasi-formasi baru yang sangat bagus, tempat parkir yang bagus di daerah utara Garuda, terus di daerah Serangan semua. Itu kota Jogja menjadi kota yang sangat bagus dengan konsep kota dalam taman. Jadi bukan taman dalam kota, tapi kota dalam taman. Dan betul-betul sukses yang namanya Heri Yudianto, Wali Kota Jogja ini. Dan dia orang PAN, Partai Amanat Nasional. Saya ingin tunjukkan kepada Anda untuk belok sedikit ini, bahwa rakyat Indonesia itu kalau dia menikmati anaknya di Taman Pintar, menikmati anaknya di Taman Budaya, di situ Taman Budaya, tempat teater, kesenian, musik, tapi juga ada jajan tradisional, ada jamu, ada macam-macam. Pokoknya jadi satu seluruh unsur budaya itu. Itu mereka tidak ingat Heri Yudianto. Mereka menikmati itu tanpa ingat wali kota yang berkreasi. Dan apalagi Pak. Jadi kemarin waktu pilcaleg itu PAN kalah mutlak di Yogyakarta. Coba biar. Malah menang di Wates yang nggak pernah berperan itu PAN. Jadi ini orang Indonesia ini juga memang pecanda sih. Loh gimana diskoneksinya luar biasa. Mestinya Heri Yudianto PAN menang dong di Kota Madya Jogja. Mestinya menang dong. Orang punya asosiasi dong. Waduh gila nih Pak Heri ini, setiap tembok di seluruh Jogja dikasih lukisan-lukisan, dibikinin perda untuk melindungi. Yang semula cuma tempat parkir nggak terus sekarang dibikinin satu irigasi jalan yang bagus. Orang-orang jual loaan, kelidian dibikinkan gedung sendiri, pendopo yang sangat bagus. Bagus-bagus semua. Cuman orang nggak punya asosiasi bahwa itu PAN. Saya nggak bela PAN. Cuman memang yang berprestasi itu orang PAN. Tapi PAN kalah mutlak. Itu sudah ada kitab suci loh padahal.
Bayangin kalau belum ada kitab suci. Apalagi kalau baru Ten Commandment itu mesti tidak ada hubungannya toh. Gitu loh. Nah, saya terusin makanan ini. Terus saya bilang sama hadirin di sini, saudara, ini Taman Budaya di sini. Taman Pintar di situ Anda lihat, kita ke sana lagi itu ada keraton. Sebelahnya keraton ada masjid besar. Tolong ingat konteksnya apa? Kalau saya sebut ada keraton itu berarti apa? Itu lembaga apa dalam kehidupan. Terus ada masjid. Sebelahnya masjid ke utara sedikit di situ ada Istana Negara. Anda ke utara sedikit ada Pasar Beringharjo. Betapa ragamnya dan betapa komunalnya itu lingkungan Jogja. Terus nanti antara masjid besar, Istana Negara, gereja, Pasar Beringharjo. Kalau Anda ke timur sedikit di sebelah situ ada apa namanya? Ya, ngalor mana Sarkem. Ya. Itu the place of the rock toll, ya. Wah, janek Sarkem peka banget. Ini pendidikan anak-anak zaman biyen. Terus nanti ada kelenteng. Anda dari Taman Budaya ke situ sedikit 150 meter ada kelenteng. Terus di belakang kelenteng ada gereja lagi. Terus ada tempat penjara di Wirogunan. Jadi ini semua adalah mosaik dari sebuah negeri. Cuman belum ada kesadaran negara di dalam mosaik negeri itu. Jadi sebenarnya yang bisa Anda undang untuk makanan tradisional ini semua, ya keraton, ya MUI di masjid dan Ketua Muhammadiyah, ya Wong Sarkem, ya orang gereja, orang istana, semua mestinya diundang di sini. Dan kita sudah janji setengah tahun lagi kita akan bikin lagi di sini. Saya akan menyeret mereka untuk datang ke sini, supaya kita mengerti kesadaran bernegara. Ya ini gunanya negara. Negerinya sudah dibikin oleh rakyat, ya toh? Rakyat sudah bikin negeri, sangat bagus. Tapi pemerintah belum bisa bikin negara. Karena orang tidak punya pikiran untuk membedakan antara negara dengan negeri. Maka bikin pegawai PNS saja salah. Pegawai negeri sipil. Tidak ada pegawai negeri itu di dunia. Yang ada pegawai negara yang taat kepada undang-undang negara. Sekarang dengan bodoh kita selenggarakan pemilihan untuk milih wali kota, bupati, gubernur, presiden, kontrak 5 tahun, betul tak? Dan pegawai kontrakan ini berkuasa atas pegawai yang permanen. Betul enggak? Loh, ini pegawai seumur hidup ya. Mestinya mereka dong yang utama. Kok malah sing kontrakan lho, iki tenaga honorer kok malah berkuasa atas pegawai tetap, ini bagaimana? Nah ini mari kita selenggarakan pemikiran ini di Kenduri Cinta teman sekalian. Nah yang dilakukan Dik tadi sangat jelas bahwa Dik juga menciptakan negeri-negeri itu di kandang jurang. Alangkah indahnya kalau dia di parkir, di budaya apa segala macam terkait semua itu. Misalnya orang menteri agama kan nggak bisa menghubungkan dirinya di Kementerian Agama dengan Dikdoa, nggak bisa menghubungkan dia karena memang ada diskoneksi di otaknya tadi. Loh, apa susahnya menghubungkan aktivitas? Kan yang dilakukan Dikdoa itu kalau dalam hadis kan aku tahu dari kalimat apa fisigori kan naja alal hajari gitu ya. Jadi pendidikan di masa kecil itu seperti goresan batu, goresan di atas batu yang nggak bisa berubah tadi. Nah yang dilakukan